Yo, sekarang kita di episode kedua di local brand. Ya. Ya, seperti Irfan Bahdim, bukan Irfan Bahdim rupanya, Muhammad Irfan. Wak, assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Yalah, orang Aceh harus ada. Harus salam, betul. Harus salam, ya kan? Padahal udah ngobrol 2 jam. Dari jam 2 udah di sini ya. Mulai video baru. Mulai video Iya. baru. Oke, jadi ini brand lokal yang kedua kita akan bahas salah satu produsen ya. Produsen. Liquid vape terbesar di Aceh. Ya kan? Yang pertama. Yang pertama di Aceh. Bahkan bukan yang terbesar, yang pertama di Aceh. Jadi sebelum kalian dulu orang-orang yang pertama nge-vape di Aceh, liquidnya ada ya Bang ini lah. Betul. Betul, 2018, Pak. 2018. Berarti vape pertama masuk Aceh 2014. 2014. Dari 2014 itu sudah produsen atau masih belajar atau gimana? 2014 itu masih pengenalan pasar lah. Oke. Di Aceh itu masih terhitung black market posisi. Oh, masih black market. Masih black 2014. market. Terus 2014 pengguna itu masih 1-2 orang. Ya masih hitungan black market lah, jual bawah tangan. kok udah pakai ini, udah pakai vape? Udah. Masih vape apa? Masih yang gede-gede, Vape bro. gede itu ya? Iya, yang gede-gede, yang asap kemana-mana. Oh, habis itu yang harus ganti-ganti kapas. Ya, yang masih Ada masih pernya. masih ribet lah. Oke. Jadi kenapa tertarik dengan bisnis ini, Pak? Sederhana gini, bro. Pengen lihat orang nongkrong di warung kopi, ngerokok. Nah, cuma kan basicnya saya nggak ngerokok. Iya, dulu kan Nggak ngerokok. Cuma kan lihat orang ngopi sambil ngerokok itu seru. Cuma posisinya ini gimana caranya bisa ngerokok tapi nggak rokok. Alternatifnya apa? Vaping memang lagi mau tren-trennya vaping waktu itu ya. Belum lagi tren-tren kali lah ya. Belum, mau naik lah. Cuma susahnya barang, nyarinya susah, belinya susah, harganya mahal. Ya masih 2 jutaan, 1 jutaan, 2 Masih jutaan. jutaan lah. Nah, Oke. kira keluar inisiatif, kita coba vaping. Kita belajar dulu kan masih zamannya Kaskus, bro. Ya, betul. Ya kan, masih zaman Kaskus, perbincangan hangat di kasus mengenai vaping. Ya udah Ada problem-problem legal ya, atau nggak legal ya. nggak legal, halal Oke, nggak oke, halal, oke. haram Ya, haram, ya, ya ya, segala ya, macem ya, lah. ya. Nah, kira kita cari tahu di Aceh ini ada nggak yang jual vape? Ada, cuma black market posisinya, nggak terpublis ke masyarakat luas. Gimana tuh black market? Diam-diam. Iya, Atau diam-diam jual bawah tangan, nggak ketahuan orang. Kenapa kayak gitu? Belum legal waktu itu. Di Indonesia itu bukan nggak legal, nggak bisa dibilang legal, nggak bisa dibilang ilegal, karena posisinya ini 2014 awal itu di Aceh, di Indonesia sendiri belum diatur, bro. Belum diatur ini mau diarahkan kemana. Nah, baru diaturnya oleh pemerintah Indonesia di 2018. Oh. Nah, makanya orang mau jualan itu juga Masih takut-takut Masih juga. takut-takut. Ini bisa dijual nggak? Bisa dijual nggak? Ya, kira ya udah harus bawah tangan kan. Jualnya harus sembunyi-sembunyi. Nah, harga agen lagi ya. Iya, harus. Harga toko ya. Bukan, udah. Nah, agen. agen. Ketemu si A dulu, baru untuk ketemu si B. Oke. Panjang lah Oke. urusannya. Kalau dulu mau pakai itu cukup ribet lah. Iya. Betul. Dia nih si Irfan nih dulu adalah salah satu orang-orang maksudnya masih bergabung sama beberapa tokoh MLM Aceh. Ya, betul. Betul ya? Betul. Ya. Kok masih lagi jaya-jayanya tuh? Ya. Ya, betul nggak? Masih bergelut di dunia multi level, bro. Masih ada misalnya siapa top leadernya misalnya Miftah Armia. Miftah Armia. Ada si Rahmat Effendi. Rahmat Effendi. Ada siapa lagi itu? Banyak lah. Banyak. Orang MLM kok di lingkup mereka malah. Betul. Ya, di Ya, circle mereka di ya. circle itu ya. Diamond kau udah sampai jabatan apa? Oh, enggak. Dulu juga masih baru-baru mulai lah. Baru-baru Karena mulai. masuk ke dunia multi level itu sebelum kenal vape tepatnya. Iya, makanya kenapa kok berani tinggalin MLM ini masuk ke dunia vape Nyari itu? circle baru, bro. Ya kan, kita mau cari circle Bukan baru. kok lagi nih. nyaman di circle tuh waktu itu. Nyaman memang. Cuma terus? kan terbatas. Cuannya kan lumayan tuh. Cuan memang, tapi naik kapal pesiar. udah lah, itu pembahasan multi level yang agak-agak kelam sebenarnya, bro. Agak-agak susah diterima masyarakat lah, ya kan. Kita ubah haluan lah. Oh, kok ambil inisiatif ubah haluan? Ubah haluan. Karena ngelihat peluang itu. Peluang besar. baru nih. Kok bisa aku lihat peluang
liquid vibe tuh? Sederhana gini. 2014 pakai pertama mulai kalkulasi ini setiap bulan ngabisin dana sekian untuk beli liquid segala macam. Oke. Mahal bro masa itu. Dana pertama kau keluarin tuh liquid apa? Berapa? Maksudnya? Modal pertama. Modal multi level tadi bro bawa ke sini. Oh ya? Iyalah. Oh duit sana kau tarik kau main bisnis. Iya. Pindahin dari sana ya hasil cuan pindahin ke liquid. Oke. Bantuannya dari situ. Bantuan awalnya dari Bantuan situ. awalnya. Berarti kan adalah jasa dikit MLM itu. Ada. Berjasa bro. Berjasa kali lah ya. Berjasa itu. Ya Oke, kan? oke, Gak oke. banyak tapi boleh lah. Membantu pertumbuhan dulu sampai hari ini membantu lah. Enggak, maksudnya awak kirain lah dari uang MLM itu kau beli obat lagi, produksi lagi, kau jual lagi. Enggak juga begitu bro. Enggak gitu ya. Enggak. Enggak gitu. Tetap berkembang lah. Udah kita lupakan MLM. Iya, iya, iya. Kita lupakan MLM. Lanjut. Oke, lanjut. Kau ceritain dikit ke awak juga sudah benar dengar sebenarnya, tapi kita ceritain untuk kawan-kawan kita. Boleh. Ya. Awal mula kau merintis memproduksi Vibe ini tahun berapa, gimana caranya? Di mana kau produksi awal, dari mana ilmu kau curi? Oh. Oke, sederhana balik ke 2014. 2014 itu pertama pakai itu sama Sibul tuh. Sama yang Sibul ya. Sebelumnya. Ya kan? Ya, sebelum ini Sibul. Iya. Tapi Sibul di brand baju. Iya, sama-sama pengguna nih kita Sama awalnya. pengguna. Kita sama-sama pengguna. Punya satu klik. Ini gimana ceritanya kita pakai vape, liquidnya pada masa itu mahal, bro. Berapa sebotol? Satu botol 200-an ribu. Sebotol, Dulu. Pakai sebulan sampai 3-4 botol, hitung-hitungan udah mau 1 juta nih sebulan nih. Ini jadi Rokok aja bisnis 1 juta. bagus. Rokok sampai 1 juta kita sebulan. Kurang lebih segitu juga. Kurang lebih lah rokok. Cuma Tapi kan ada alatnya. ya ini kan nambah alat lagi, nambah device. Cuma itu hitungannya begini. Ini pakai vape keluar uang segini. Kalau kita yang jual keren, cuan nih. Itu tuh asal mulanya tuh. Ide gua. Berawal dari pakai, keluar kos banyak. Kenapa nggak aku bikin sendiri Kenapa aja? kita nggak bikin sendiri? Emang waktu itu di Aceh belum ada yang bikin? Belum, Satu pun? belum. Masih beli? Masih beli. Oke. Di masa itu Indonesia aja masih bisa dihitung jari bro yang bikin. Dulu liquid itu impor semua. Dari Amerika, Malaysia, Amerika. Masih banyak barang-barang yang impor lah. Oke. Kita juga dulu 2014 itu masih pakai liquid-liquid dari luar. Oke. Nah makanya harganya fantastis, bisa sampai 200-300 ribu sebotol. Karena ada hak agen lagi ya. Hak agen lagi, ya kan? Ah. Nah itu tuh munculnya ide. Dulu mau bisnis liquid ini bareng-bareng sama Ibul. Terus Sibul kenapa? Ibul bukan mengundurkan diri, dia memilih jalan untuk meneruskan aparelnya dia. Aparel MacBook-nya MacBook-nya dia. Atau kan dulu Carfac-nya dia lah. Carfac dia betul. Akhirnya dia memilih jalan ke situ. Nah, ambil Vibe. saya ambil jalan baru nih, buka industri vape. Trial and error. Kok sendiri Sendiri, betul sendiri. Trial and error, Pak, setahun itu. 2014, 2015. Baru berhasil bikin itu singkatnya di 2016. Maksudnya sorry, baru bisa. Maksudnya kau coba-coba dulu berarti. Coba-coba setahun trial and error. Boleh tahu nggak? Misalnya try apa? Trial and error. Bahasa Inggris anjir gua. Bisa bahasa Inggris saya. Mencoba. Bisa saya bahasa Inggris. Enggak bisa bahasa Inggris. Jadi gini. Gimana? Kita simpulkan aja ya. Maksudnya kau coba-coba gimana? Misalnya ada cairan A, cairan B, cairan C. Sederhana gini, dulu kan masih Kaskus ya. Ya. Kita cari informasi sesuatu tuh di Kaskus. Oke. Nah, di situ ada satu forum ngebahas masalah liquid. Oke. Ngebahas masalah liquid. Nah, kebetulan di situ ada yang jual bahan bakunya. Beli bahan Oke, baku. setuju. Beli 600 ribu tuh satu paket dulu. Bahan baku. Bahan baku. Untuk satu botol atau berapa botol tuh jadinya? Ya untuk beberapa botol, tapi bahan baku lah. Oke. Bahan baku beli, coba gagal. Mutar tuh selama setahun, bro. Selama setahun. Di 2016 kita baru ketemu. Selama setahun itu berapa habis duit? 16 juta. 16 juta. 16 juta. Coba-coba aja. Coba-coba aja udah. Wangus. Wangus lah. Nggak jadi barang tuh barang. Enggak. Oke, di 2016 2016 kehabisan dana. Mau nggak mau apa yang udah kita order buat aja. Enak nggak enak buat dulu. berhasil nggak tuh? Ya nggak bisa dibilang berhasil dong. Kenapa? Posisinya duit udah habis.
Bukan yang buat-buat itu berhasil nggak? Enggak, gagal juga. Gagal. Terus? Tapi terakhirnya mikir duit habis, ini bahan baku masih banyak mau diapain? Ya udah bikin aja dulu seada bahan baku. Enak nggak enak nanti kita pikir. Oke. Lawak yang naju, ha? Ya, ajar aja bos, ya kan. Buat dulu seberapa yang ada, akhirnya jadi 50 botol pertama. 50 botol pertama. Hasil dari 50 botol pertama? Mau jual kemana? Ini aja belum tahu enak apa enggak. Akhirnya buang 30 botol pertama itu buang. Maksudnya gini. Kasih. Bagi-bagiin lah. Bagi-bagiin Tester. Okay. Random aja udah. Berharap apa ini ada yang minat, sisanya bisa dibeli. Modalnya balik. Setuju. Nah baru disitulah mulai. Rupanya yang kita pikir nggak enak belum tentu di orang nggak enak. Pas tester itu gimana hasilnya? Iya nggak semua orang respon pak. Responnya yang udah ada 80% nggak enak. Nggak enak. Terus? Nah sisa nih 20% ada beberapa toko yang bilang enak. Oke. Nah itu toko di Jawa sana. Uh-uh. Nah mereka bilang enak, kemudian ada nggak nih tester sisa barang yang bisa dipakai. Dia coba, kemudian enak salah satu toko di Surabaya lah. Oke. Nah dia bilang telepon balik 2 minggu setelah tester nyampe ke sana, dia telepon balik. Om ini ada nggak barangnya? Masih ada nggak? Bentar dicek dulu ya kan, kita kan harus gaya dulu di awal. Perkara nanti ditanya stoknya berapa baru kita kasih tahu. Ada berapa di situ stoknya? Gak banyak lagi nih, paling sisa 20-30 botol. Oh ya udah, boleh deh, semua kirim. Kan ekspektasinya apa? Ini orang suka nih. Akhirnya kita persiapin barang, kita kirim, kita totalin jumlahnya sekian juta. Kita kasih rekening. Ya udah, ini berharapnya apa? Ini kalau ditransfer alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Nah, selama beberapa jam transferan masuk. Dulu nggak ada m-banking, Pak. Jadi mau cek transferan harus ke ATM dulu. Iya. Paling simple ya? Paling simple. Tengah-tengah malam tuh, jam 12-an. Oke. Ke ATM cek, masuk nih duitnya, besok kirim. Disitulah berputar pertama tuh. Rodanya mulai berputar karena Untungan kenapa? pertama ya, ada toko yang mau ngambil. Jadi toko-toko yang lain ngelihat ini liquid ada yang ngambil rupanya. Dulu sederhananya orang nggak mau ngambil tuh karena belum ada yang tes, dianggap belum berhasil. Oke. Nah itu pecah telur pertama tuh. Nah di situ baru mulai. Di situ lanjut sampai sekarang. Pertama bilang, sekarang ada gudangnya di mana? Sekarang posisi kita pabrik di Lamara, Jalan Wedana. Jalan Wedana Lamara yang mau ke arah Mibo ya? Apa? Bukan. Mibo belakangnya, depannya. Jadi kita antara berarti yang dari sebelah Ketapang. Dari sebelah Ketapang sebelah kanan. Oke, siap. Ya dekat lapangan bola tuh ya. Kurang-kurang lebih di situ lah. Kurang lebih di situ. Situ produksi aja, kita nggak jual retail. Nggak jual retail. Nggak. Jadi ketika orang mau pesan baru kita bikin. Orang pesan baru kita bikin. Oke. Jadi pesan dulu baru kita bikin. Berapa lama nunggu? Tergantung banyaknya ya? Tergantung jumlahnya. Nah biasanya sekarang kita udah nggak perorangan lagi. Kita langsung dari permintaan distributor. Kita kerja sama-sama satu distributor, dia yang minta orderan, dia yang sebarin. Kita hanya buat dia. Dan ini brand kau sendiri? Yap. Apa namanya? Royal Silk. Royal Silk E-Liquid. Oh ya, kayak gitulah bang. Ya. Nanti ada di bawah. Lihat aja di bawah. Oke, itu menjanjikan nggak bisnis itu? Secara apa dulu nih? Secara duit lah, kita bisnis kan hitung duit. Untung nggak tuh barang? Kita harus lihat bro, maksudnya gini. Jangan berharap banyak untuk liquid di Aceh ya. Karena kita syariah bro. Tapi pengguna vape rame dia nggak? Betul, pengguna vape rame. Ngerokok pun rame kita di Aceh. Tapi yang harus kita garis bawahi, pemerintah kita nggak pernah support untuk bisnis-bisnis begini. Oke lah, kita abaikan pemerintah. Ya maksudnya kalau kita mau ngomongin ini potensial nggak di Aceh? Di Aceh kurang. Kalau mau gede keluar. Oke. Pergerakannya agak dibatasin. Secara teknis. Kok urus itu mudah nggak? Urus kan kalau misalnya pengurusan izin setahun bro. Setahun. Untuk legalnya, untuk dapatin nomor resmi setahun. Nomor resmi apa? 2018 pertama ngurus, keluar izin 2019 awal, setahun. Tapi sekarang hari ini lengkap semua. Udah. Perizinan semua, label semua udah oke. Semua beres. Oke. Nah, cuma memang kita sampaikan di sini pengurusan izin di awal ini sebenarnya untuk vape ini di Aceh ya. Kita nggak tahu di luar. Di Aceh cukup ribet. Dalam artian
Saya ngurus sendiri ini ngabisin waktu setahun. Ya mungkin apa kurang kan? Wah. Nggak tahu kan, kita nggak tahu. Iya, Gampang aja cuma nih, kan jangan. kita agak Kita nggak tahu lah ya, you know betul, lah. pemerintah lah. You know. Ya kan? Tapi ya syukur alhamdulillah hari ini konsumen ya. Apa sebutannya kalau pembeli ramai. Di masa pandemi kayak gini nih. Enggak juga, Bro. Hah? Susah lah. Market susah. Barang masuk ke Aceh susah. Barang kan kita bahan baku nggak dari Indonesia, dari Cina. Berarti terhenti tuh. Sempat Terhenti nggak terbatasi. Terbatasi. Susahnya bahan baku, pengiriman susah, toko-toko vape bukanya dibatasi. Akhirnya kan penjualannya terbatas. Tapi pengguna vape di Aceh banyak, ramai. Pelanggan ramai nggak? Lumayan, tapi kita nggak ada dari Aceh, Bro. Bukan yang di Aceh kita bilang. Di Aceh rame. Masyarakat Aceh yang support nggak? Nggak usah pemerintah dulu lah, Enggak. masyarakat dulu dah. Ini kelemahan kita Aceh. Apa? Orang Aceh kan paling males support local pride, Bro. Oh, iya. Iya. Begitu ini tahu punya si A, jadi males urusannya. Kok bisa gitu ya? Nggak tahu. Hah? Tapi intinya gini, ada satu brand dari Aceh. Oh, ini punya orang Aceh nih udah. Tapi Erigo, mereka banggain. Iya. Hah? Kan itu wilayah orang, Pak, bukan wilayah kita. Bukan, maksudnya gini. Aceh ini gini. Nggak tahu ya. Tapi tabiatnya gini. Kalau belum besar di PLE. Iya. Kalau sudah besar, nyata tanya. Oh. Betul, betul, betul. Jadi ya Irfan jadi semoga jadi besar, brand besar. Amin, amin, amin. Ya. Amin. Keluh kesahnya dan semoga pemerintah juga mensupport. Iya. Support lebih dari izin ke depannya, mungkin ada butuh izin lain Ya. atau tempat atau memproduksinya. Apa yang kurang saat ini dari Vibe, dari Liquid kok? Apa udah sempurna atau masih ada yang kurangnya? Sebenarnya kita harus benahin itu di ekspedisi ya. Kita kan di Aceh, Pak. Oke. Aceh susah banget ekspedisi. Pengiriman keluar susah, masuk ke sini. Bukan susah, lama. Bukan misalnya ada beberapa misalnya ada beberapa jasa seperti JNT. Benar, ada beberapa ekspedisi, tapi karena kita di Aceh, untuk urusan-urusan pengiriman darat ini cukup lama prosesnya. Pesawat terus. Mahal. Oke. Mau gimana Contoh lagi, gini Pak? deh, pesawat 1 kilo 70.000. Sedangkan kita sekali kirim barang itu 1 ton. Kok kali aja berapa tuh? 70 juta dong. Ya kan? Gak mungkin kita terbangkan lewat udara. Harus dia merayap lewat darat. Harus merayap apa? Apa? Merayap apa? Merayap ya. merayap. Betul bahasanya. Merayap lewat darat. Pak. Iya. Akhirnya apa? Nyampenya sampai 2 minggu, 3 minggu. Gitu. Iya, itu satu masalah kita hari ini sebenarnya. Kendalanya di situ. Ya kalau dari segala perizinan segala macam ya kita hari ini udah beres. Udah beres ya. Ya kan, dibantu sama Bea Cukai juga. Bea Cukai, kok juga kulihat Kita kerjasama sama Bea Cukai. kerjasama sama Bea Ya, kita Cukai. disupport penuh sama Bea Cukai Kanwil Aceh sama TMPC Banda Aceh. Itu luar biasa tuh. Mereka support. Support. Support kok itu. Ah, harus support karena kita butuh pita cukai, Pak. Oke, Ya kan? oke. Kita butuh pita cukai dari Bea Cukai. Oke lah, apa harapan untuk masyarakat Aceh, untuk lokal brand? Kita melihat Yap. semua ya, jangan Liquid aja. Misalnya ada Saibul juga tadi, Macbull, ada Ya. teman-teman kita juga lainnya. Sederhana gini deh. Siapapun orangnya, apapun bisnisnya, support dulu lah. Kualitas itu memang harus nomor 1. Tapi pada saat masyarakat kita sendiri nge-support apapun barang dari Aceh, mungkin pengusaha-pengusaha lokal kita ini juga bisa berkembang. Ekonomi juga hidup. Ekonomi juga hidup. Nah, kalau yang capeknya begitu kita udah buat produk bagus, kualitas oke, tapi masyarakat kita sendiri menolak, itu susah. Mau hidup mau gede di luar, mau gede di Aceh aja susah, apalagi di luar. Kita kan harapannya nggak cuma di Aceh, barang kita bisa Go keluar. nasional ya. Ya, ke nasional bahkan ke luar negeri kan. Internasional. Nah, intinya apa? Berawal dari orang kita dulu lah. Jadi siapapun yang dengar ini hari ini, yang dengar podcast ini, selama kita bisa bantu local pride, terutama barang-barang kita di Aceh, support dulu lah secara penuh. Karena itu yang real aslinya sebenarnya, Iya. Pak. Ya. Kalau kau mau beli Louis Vuitton aja, Terserah. bukan, misalnya mau beli Louis, kau beli, tapi yang ori, Pak. Benar, Kalau- benar. Ngerti nggak kau? Setuju. Ngerti nggak kau? Iya. Kalau kau beli yang ori, aku respect. Ah, Hah? Tapi kau beli yang KW,
akhirnya menjelek-jelekkan yang ada, ya kan? Assalamualaikum. Kau menjelekkan diri sendiri, ya kan? Betul. Betul. Betul Pak. Iya. Jadi ya mulailah dari kita lah. bener. Mulai dari kita lah. Mulai dari kita support ini brand-brand lokal lah. Iya. Aku sepatunya sepatu lokal, Nih? tapi walaupun masih Bandung. McBull. McBull. Ya kan? Ya kan? McBull. Aku dalamnya McBull, celana McBull, kolor yang ada McBull. Intinya gini lah, intinya support dulu produk kita sendiri lah. Siap. Juga vibe alhamdulillah kondisinya nggak goyang ya, pandemi goyang nggak? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, Masih stabil. bisa survive segala macam, masih bisa jalan lah. Ya udahlah. Ya kita berharap sama-sama ya kan. Ya, Pandemi selesai cepat. Pandemi ini jangan tabuh peng ulua. Ya. Minimal ke draw le. Makan sendiri dulu Pak. Penuhin piring sendiri baru kasih orang. Cocok. Cocok. Jelas kan? Jelas ya? Jelas ya? Kenyangi punya diri baru kita kenyangin Iya. orang ya. Masa kita penuhin piring orang dulu baru piring kita? Salah dong. Oke, setuju. Jadi inilah situasi dari dua teman SMA SMA awak nih. Iyo, Ya kan? Dari teman-teman SMA aku 2 orang, mereka punya lokal brand dan ayo kita ubah mindset. Ayo kita ubah sudut pandang kita melihat bagaimana pentingnya bagaimana lokal brand itu keren sebenarnya. Dan itu yang original dasarnya. Ya. Dan jangan malu pakai lokal brand. jangan malu. Ya, dan lihat siapa yang jual. Jangan Betul. lihat. Jangan lihat yang siapa yang jual. Bangga dulu punya lokal lah. Bangga dulu punya lokal. Lokal bisa produksi, bisa menciptakan satu merek, bisa menciptakan satu barang, bangga dulu aja. Belum tentu daerah-daerah lain juga bisa kan? Kalau Anda misalnya kurang puas misalnya dengan itu, langsung protes. Langsung protes, komplain. Langsung komplain. Dan Kritik mereka dan saran, juga tahu kritik dan kritik dan saran. Betul. Thank you Pan sudah Siap. mampir di Hababa Bali, sudah sharing-sharing. Makasih juga Bang Ali udah diajak ke podcast Hababa Bali, luar biasa. Sebenarnya udah jauh-jauh hari kita aja. Ini podcast terbaik se-Asia Tenggara. Janganlah. Ini dikit lagi. Takut awak diundang sama Deddy Kobuzer nih. Enggak lah, kita kan segmennya berbeda. Ya udahlah, jangan lupa follow Instagram apa? Royal6_eliquid. Oke, dan Instagram pribadi Irfan.royal6. dan dia mau bikin YouTube tapi belum kelihatan di YouTube-nya. Jadi mau bikin YouTube harus berguru dulu, Pak. Harus berguru dulu. Tapi capek berjuang di YouTube. Ya, belajar lah. Ya kan harus Paling belajar sama penting Bali konsisten. dulu lah. Konsisten. Aku aja jaga si Ryan aja cukup. Iya. Ini jaga teknikal. Terima kasih untuk para Kru. ya Ryan sama Bang Ari lah pastinya kan yang di balik layar, dan pada penonton juga kita harus minta support mereka. Bentuknya bisa subscribe, Ya, like, share, and comment. Yoi. Ya kan? Sangat template sekali ya. Itu salah satu lokal brand men. Ini lokal brand. Ya, kita senang dengar orang kenapa punya sendiri nggak seneng ya kan? Ya. Harus inilah bantu support lah. Dan kita perbaiki terus kesalahan-kesalahan kita. Jangan lupa ikutin terus podcast Hababa Bali dan pantau terus Instagramnya Muhammad Irfan apa? Irfan.royal6. Irfan.royalcy. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, nice. Nice.